Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu yang kita lewati selama ini, memberkahi usia-usia kita. Taib anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas bab berikutnya atau judul berikutnya, yaitu iddi'a'u haqqit tasyrik, iddi'a'u haqqit tasyrik wa tahlil wa tahrim, mengklaim dirinya punya hak untuk membuat syariat, untuk membuat penghalalan atau pengharaman. Nah, ini yang akan insyaallah kita bahas, yaitu klaim seseorang yang dia berhak untuk membuat syariat, berhak untuk membuat hukum, berhak untuk membuat sesuatu yang menurut dia halal maka dihalalkan, yang menurut dia haram maka diharamkan. Nah, apa hukumnya orang seperti ini dan apa hukumnya orang yang mengikuti orang seperti ini? Taib. Tasyri'ul ahkam allati yasiru 'alaiha al-ibad fi ibadatihim wa muamalatihim wa sa'iri syu'unihim walati tufassilu an-niza'u bainahum walati tafsalu an-niza'a bainahum wa tanha al-khusumati haqqulillahi rabbin nasi wa khaliqil khalqi, yaitu syariat hukum, ya, undang-undang atau syariat atau hukum-hukum yang dilaksanakan oleh seorang hamba dalam ibadah-ibadah mereka, dalam muamalah mereka, dan setiap urusan-urusan yang terjadi kepada mereka yang akan menghilangkan perdebatan di antara mereka dan akan menghilangkan silang sengketa di antara mereka, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan yang membuat hukum itu adalah Allah. Yang membuat hukum itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya hak untuk membuat hukum. Hukum yang dilaksanakan oleh manusia yang memberikan manfaat kepada mereka, ya, hukum dalam ibadah-ibadah mereka, dalam muamalah mereka, dan dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, ini hanya hak Allah. Manusia tidak punya hak untuk membuat hukum, ya, hukum yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Artinya hukum syariat di sini, bukan hukum-hukum yang lain, tapi hukum syariat. Hukum syariat hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghalalan atau pengharaman itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Bukankah bagi Allah penciptaan dan segala urusan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, di ayat ini Allah katakan, bukankah Allah yang punya hak untuk mencipta? Manusia tidak punya hak untuk mencipta. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mengatur segala urusan? Adapun kita, maka kita tidak punya hak, tidak ada hak kita untuk mengatur urusan-urusan
segala sesuatunya. Maka pembuat syariat, penghalalan atau pengharaman itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak makhluk. Wa huwa alladzi ya'lam ma yuslihu ibadahu fayusyarri'uhu lahum. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Allah yang tahu apa yang manfaat untuk kita, apa yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sehingga dia buat syariat. Jadi sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan ini itu sebenarnya untuk membuat kita itu lebih baik, untuk membuat kita itu lebih bagus lagi. Artinya ya kehidupan kita agar lebih baik lagi. Allah syariatkan kepada kita salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Sebenarnya itu untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan manusia. Karena Allah yang paling tahu apa yang bermanfaat, apa yang membuat manfaat untuk manusia, apa yang memberikan kemaslahatan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, fa bi hukmi rububiyatihi lahum yusyarri'u lahum. Nah, dengan hukum rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariat untuk manusia, yaitu dengan hukum rububiyahnya, yaitu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan yang lainnya. Dengan hukum rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah buat syariat untuk mereka. Fa bi hukmi ubudiyatihim lahu yaqbaluna ahkamahu. Dan dengan hukum ubudiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disembah, maka mereka wajib menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal maslahah fi dzalika a'idah ilaihim, dan kemaslahatan itu dikembalikan kepada mereka. Jadi setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk sekelompok manusia, untuk orang, untuk satu kaum, maka sebenarnya itu akan memberikan maslahat untuk mereka, dan kemaslahatan itu dikembalikan kepada mereka. Nah, ya seperti Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Maka ini maslahat sebenarnya untuk kita. Nah, ini maslahat sebenarnya untuk kita. Adapun mungkin kaum-kaum yang lain sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka disyariatkan untuk salat tapi lebih dari 5 kali dalam sehari. Nah, itu juga maslahat untuk kehidupan mereka yang cocok dengan kondisi tubuh mereka pada saat itu. Adapun kita di zaman sekarang ini, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang pantas bagi kita atau yang cocok bagi kita atau yang memberikan maslahat bagi kita itu adalah ya salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nah, jadi kemaslahatan itu dikembalikan kepada kebiasaan orang-orangnya kalau satu kaum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tatkala kalian ingin membuat hukum, maka hendaknya referensi dasarnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kalian ingin membuat hukum, kembalikan referensi dasarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus takwilnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk manusia, bukan hanya muslim tapi seluruh manusia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allahi dzalikumullahu rabbi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Asy-Syura ayat 10, dan apa yang kalian perselisihkan padanya pada satu masalah, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Rabb kita, Rabb saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, apapun masalah yang terjadi, apapun perkara yang terjadi, apapun keadaan yang terjadi, maka coba kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan keluar
jalan keluar. Wastankara subhanahu an yattakhidal ibad musyarri'an ghairahu. Faqala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengambil hukum buatan manusia yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ada hukum, ada seseorang mungkin dia merasa tempatnya atau negerinya bukan negeri seperti orang Arab, jadi dia mengatakan, wah, kalau kita buat pakai Al-Quran dan Sunnah ini campur orang-orangnya di sini. Ada Muslim, ada non-Muslim, ada keturunan Chinese, keturunan Pakistan, keturunan India, keturunan Melayu, dan yang lain-lain. Maka tidak cocok Al-Quran dan Sunnah, kita buat hukum sendiri. Dan mereka buat hukum, ternyata hukum tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang membuat hukum yang menyelisihi hukum Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka, apakah bagi mereka itu ada syuraka, ada syarikat, apakah bagi mereka itu ada penolong, syara'u lahum, yang mereka membuat syariat, mereka membuat hukum agama ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelas mengingkari kalau ada orang yang membuat hukum baru yang ternyata hukum tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia bilang, wah, Indonesia ini bukan negerinya orang-orang Islam saja, tapi ada campur di situ. Maka sebaiknya ketika belajar di kelas, tidak perlulah mengucapkan salam Assalamualaikum, guru-gurunya mengucapkan salam Assalamualaikum kepada murid-muridnya. Tidak perlulah mengucapkan itu. Karena apa? Karena Indonesia ini bukan negeri orang-orang Islam saja, tapi negeri campur katanya. Jadi sebaiknya cukup diubah saja dengan apa kabar, selamat pagi, dan yang lainnya. Ubah ucapan salam dengan selamat pagi. Maka ini adalah satu hal yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat satu hukum yang menyelisihi hukum syariat. Nah, ini dia anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faman qabila tasyri'an ghaira tasyri'illahi faqad asyraka billahi ta'ala. Dan Syekh mengatakan, apa hukumnya orang yang mengikuti syariat ini, mengikuti syariat yang dibuat oleh orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita contohkan. Dia bilang, wah, negara kita ini bukan negara Islam, negara kita ini campur-campur, ada yang non muslim juga. Maka ketika di sekolah nggak usah mengucapkan Assalamualaikum, tapi ucapkanlah selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Ganti ucapan Assalamualaikum dengan ucapan-ucapan yang lain katanya. Nah, atau yang lebih parah lagi, misalnya, ya, Indonesia ini kan bukan negara orang-orang Islam saja, jadi tidak perlulah disetel kuat-kuat adzan di masjid-masjid. Kalau mau adzan mereka, ya sudah, adzan sajalah di dalam masjid itu sendiri. Jadi jangan pakai suara sampai kedengaran orang lain. Nah, atau dia mengatakan, wah, kayaknya Indonesia bukan negara seperti negara orang-orang Islam, jadi tidak perlulah ada perusahaan-perusahaan yang membuat waktu istirahat sholat. Ya, waktu istirahat itu ya cukup dari jam 1, jam 12 sampai jam 1. Kemudian nggak ada lagi istirahat, kemudian kerja sampai jam 6 sore. Nah, ini mereka membuat satu hukum yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya bagi orang yang mengikuti orang yang membuat hukum selain dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh mengatakan, siapa saja yang menerima syariat yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sama saja telah berbuat syirik. Dia sama saja telah berbuat syirik. Wa man lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu minal ibadat fahuwa bid'ah. Apa yang Allah tidak syariatkan dan apa yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, jadi ada seseorang yang membuat syariat baru, hukum baru. Salat itu, salat zuhur nggak cocok 4 rakaat karena hari panas. Jadi salat zuhur itu 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Maka orang yang mengikuti
fatwa seperti ini atau perkataan seperti ini, berarti dia sama saja telah menjadikan Tuhan itu menjadi dua, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan baru yang membuat syariat salat zuhur jadi 2 rakaat. Nah, ini dia. Jadi, maka beliau mengatakan ini adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Nah, setiap bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah itu sesat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nabi tidak ada mengatakan kullu bid'atin ba'du bid'atin hasanah wa ba'duha dhalalah. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sebagian bid'ah itu sesat, sebagian yang lain tidak sesat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yang demikian. Tapi Nabi katakan apa? Kullu bid'ah dhalalah. Setiap kebid'ahan sesat. Nabi SAW mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dalam riwayat yang lain man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini adalah dalil bid'ah. Maksudnya dalil yang menjelaskan tentang bid'ah. Barang siapa yang berbuat sesuatu dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, barang siapa yang membuat syariat baru yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat itu adalah bid'ah dan syariat itu tertolak. Allah tidak akan menerima syariat tersebut. Wa man lam yashra'hu Allahu wala rasuluhu fi siyasah wal hukum bainan nas fahuwa hukmu taghut wa hukmul jahiliyah. Siapa yang membuat dan apa saja yang tidak Allah syariatkan ataupun tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan politik dan urusan undang-undang di antara manusia, maka hukum tersebut adalah hukum taghut, hukum jahiliyah. Nah, di sini Syekh mengatakan siapa saja yang mengambil hukum selain dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk sebuah negara, untuk urusan negara, untuk perundang-undangan negara, maka hakikatnya itu adalah hukum jahiliyah. Itu adalah hukum taghut. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan perlu kita ketahui, setiap sesuatu yang menyelisihi syariat Allah, maka itu memberikan mudarat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah hukum jahiliyah mereka mau? Siapa yang lebih bagus untuk membuat hukum bagi orang-orang yang berakal, kecuali kalau bukan karena Allah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat hukum yang lebih baik untuk manusia? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam membuat hukum untuk semua manusia. Naam. Wa kadzalika tahlil wa tahrim haqqullah taala. Demikian juga penghalalan dan pengharaman, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang pun untuk ikut-ikutan sama Allah membuat hukum. Tidak bisa, tidak boleh. Allah katakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqun wa inna syaitani layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian memakan apa yang tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Janganlah kalian memakan makanan yang ketika disembelih dia tidak disebutkan nama Allah, karena sungguhnya itu adalah kefasikan. Dan syaitan mewahyukan kepada wali-wali mereka agar liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, untuk membantah mereka, untuk mendebat mereka, meskipun kalian memberikan makanan kepada mereka, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini juga di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasanya masalah halal dan masalah haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita lanjutkan.
Faja'ala subhanahu ta'ata syayatin wa awliyaihim fi tahlilil ma haramallah syuraka'an bi subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mentaati syaitan, mentaati wali-wali syaitan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka hakikatnya dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Demikian juga kalau ada orang yang mengikuti ulama, mengikuti pemerintah terhadap apa yang Allah haramkan kemudian mereka halalkan, dan apa yang Allah halalkan kemudian mereka haramkan, maka ini sama saja berarti menjadikan mereka ini menjadikan ulama atau pemerintah ini sebagai Rabb di selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang ulama misalnya kemudian dia fatwakan ini boleh, ini nggak boleh, misalnya daging babi boleh, halal dimakan, daging ayam haram dimakan, misalnya dia buat fatwa seperti itu, kemudian kita ikutin, maka sama saja kita telah menjadikan dia sebagai Rabb, sama saja kita telah menjadikan dia sebagai Tuhan, maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah katakan mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rabb di samping mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa tatkala kita mentaati apa yang dihalalkan oleh seseorang meskipun dia adalah orang yang berilmu, atau mengharamkan apa yang dia katakan sementara kenyataan sebenarnya terbalik. Ya, apa yang dia haramkan ternyata itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang haram menurut dia ternyata sesuatu yang halal menurut dia ternyata itu sesuatu yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya yang seperti ini sama dengan mengikuti, menjadikan mereka sebagai Rabb. Hal ini berdasarkan hadis Adi bin Atim At-Tai radhiyallahu taala anhu ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para rahib-rahib kami, para ulama-ulama kami. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Maka Nabi bilang, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan sementara itu diharamkan oleh Allah? Bukankah kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan padahal itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ternyata kita ikut-ikutan sama orang-orang kufar atau sama orang-orang manusia-manusia fasik yang mereka membuat aturan seenak mereka. Nah, tatkala kita taati aturan tersebut dan ternyata aturan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sama seperti menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, ini dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum fasarat ta'atuhum fi tahlil wa tahrim min dunillahi ibadatan lahum wa syurakan wa syirkan wa huwa syirkun akbar yunafi tauhid alladhi huwa madlul la ilaha illallah." Nah, di sini beliau mengatakan mentaati mereka, mentaati syaitan-syaitan, mentaati mereka-mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala kesyirikan. Mereka menjadikan mereka itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik akbar yang akan menafikan tauhid. Dan ini adalah syahadat yang menunjukkan syahadat la ilaha illallah. Nah, coba perhatikan. Fa'in min madluliha an tahlil wa tahrim haqqullah taala. Nah, dari dalil-dalil yang kita bacakan di atas ini menunjukkan bahwasanya hak penghalalan dan pengharaman atau pembuat syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya hak untuk membuat itu. Idza kana hadza fi man ata'al ulama wal 'ubbad fi tahlil wat tahrim alladhi yukhalifu syar'allahi ma'a annahum aqrab ila ilmi wad din wa qad yakunu akhta'uhum an ijtihadi lam yusibu fihi al-haq wa hum ma'jurun alaih.
Fakaifa biman yuti'u ahkamal qawanin wal al-wad'iyyah allati hiya min san'il kuffar wal mulhidin. Yajlibuha ila biladil muslimin wa yahkumu biha bainahum fala haula wala quwata illa billah. Maka di sini beliau mengatakan, kalau kita saja dalam mentaati para ulama saja demikian, artinya kita tidak boleh mentaati ulama kalau seandainya dia berfatwa menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seperti ini saja kita tidak dibolehkan untuk ikut-ikutan kepada mereka yang notabene-nya mereka itu lebih dekat kepada Al-Qur'an, kepada ilmu dan agama. Namun kita dilarang untuk mengikuti mereka karena apa? Karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Afwan, karena mereka waqad yakunu khata'uhum an ijtihad. Ya, karena ulama-ulama tersebut yang ulama-ulama saja yang ternyata dia berfatwa dan fatwanya salah, kita dilarang untuk mengikutinya. Kenapa? Ya, karena khata'uhum an ijtihad lam yusibu fihi al-haq wa hum majurun alaih. Ya, karena mereka bukan pembuat syariat. Ya, tatkala mereka membuat satu hukum, mereka berijtihad di sini dan mereka dapat pahala dari ijtihad mereka. Nah, kalau seandainya salah, maka kita tidak boleh mengikuti ijtihad mereka, pendapat-pendapat mereka. Ini para ulama yang benar-benar mumpuni dalam urusan agama. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang membuat undang-undang negara padahal sebenarnya dia tidak pantas untuk membuat tersebut, dan undang-undang negara ini dia wajibkan kepada orang-orang. Nah, al-qawanin al-wad'iyyah allati hiya min san'il kuffar wal mulhidin. Nah, sedangkan kita tidak boleh patuh dan tunduk kepada para ulama yang ternyata fatwanya salah, apalagi dengan mentaati orang-orang yang membuat hukum negara yang notabene berasal dari hukum kafir dan hukum orang-orang kafir dan orang-orang mulhid, orang-orang yang ateis. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahwa setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala putuskan maka kita wajib untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Jadi di sini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukumnya haram ya. Tidak boleh seorang itu mengaku kalau dia itu bisa membuat syariat, artinya dia menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini namanya membuat syariat. Nah, dan tidak boleh yang seperti ini. Yang kedua, orang yang mengikuti orang yang membuat hukum tersebut. Dia buat hukum ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia paksa orang lain atau dia suruh orang lain untuk mengikuti hukum tersebut, dan orang lain tersebut pun mau mengikuti hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin tersebut. Maka ini menunjukkan satu dosa dan ini adalah sebuah kesyirikan. Ini adalah sebuah kesyirikan. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kayaknya kita cukupkan saja dahulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.